Selamat pagi, selamat hari Minggu. Di hari Sabat ini kita harus tetap bersukacita dan semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita akan memulai ibadah pagi ini, kita akan mengambil saat teduh bersama. Mari. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kasih kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Tuhan Yesus sungguh besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Allahku. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan memuji memuliakannya dengan pujian. Besarlah Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku.
Landasan ibadah kita diambil dari Mazmur 33 ayat 1. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Mari kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Tapi sebelumnya, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian Pujihu. Pujiku berkatiku, pujiku menyertaiku, pujimu menguatkanku, pujimu saat yang indah, pujimu saat susah, pujimu hapuskan mata, pujimu yang beri benar. Pujiku dan hanya aku, pujiku setiap waktu, pujiku lalui hujan, pujimu yang setia, pujimu susah dan senang, pujimu beri hiburan, pujimu karena anugerahmu, pujimu kasihmu, pujimu lindungan mawar, meski mawar berduri, pujimu untuk segala berkat, pujimu senantiasa, pujimu senang dan susah, pujimu beri sentosa, pujimu beri pengharapan, pujimu selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, untuk memohon ampunan-Mu atas segala dosa-dosa kami Tuhan. Dosa yang kami perbuat baik kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Kiranya Tuhan memimpin kami menjadi baru dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti mendengarkan doa kami dan Tuhan akan mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengakui segala dosa di hadapan Tuhan. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru yang harus kita lakukan dalam sepanjang hidup kita. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari bersama-sama orang percaya, kita akan mengikrarkan iman kita dengan pengakuan
Iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita akan bersama-sama masuk di dalam beberapa doa syafaat, di mana untuk pokok doa yang pertama kita berdoa untuk kerinduan kami memiliki gereja, khususnya untuk GKT 3 Pos PIA Raya. Dan pokok doa yang kedua, kita berdoa bagi jemaat yang mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Dan untuk pokok doa yang ketiga, kita akan bersyukur atas kasih karunia Tuhan, atas penyertaannya dari pandemi sampai saat ini. Mari kita mempersiapkan hati dan berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami saat ini Tuhan sungguh merindukan kami memiliki gedung gereja yang permanen. Kiranya Tuhan perlancar semua apapun yang kami butuhkan. Kami yakin dan percaya, kami berdoa tiada henti kepadamu untuk meminta Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar dan memperlancar semuanya, agar gereja itu benar-benar indah pada waktunya dan segera dibangun. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, baik yang berada di rumah ataupun yang berada di rumah sakit. Kiranya Tuhan Yesus menjamah mereka. Berikanlah kesembuhan, kekuatan, kesabaran bagi mereka untuk tetap bersandar kepadamu dan mengandalkan Engkau, serta yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu adalah nyata. Kami juga bersyukur Tuhan atas kasih-Mu di masa-masa pandemi ini. Kami mengalami kesulitan. Apapun itu yang kami lakukan Tuhan, Tuhan telah pimpin kami, sehingga kami bisa sehat sampai saat ini, sampai detik ini, dan di hari yang ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur tidak berhenti kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan telah mendengarkan doa kami. Bapa, inilah doa syafaat yang kami panjatkan hari ini, yang kami alaskan hanya di dalam tangan-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Po Kim Pun dengan tema Juru Selamat yang Ajaib. Kami persilakan Bapak Pendeta. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur karena Tuhan masih izinkan kita untuk boleh beribadah bersama, khususnya saya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mempercayakan tugas yang besar untuk saya boleh kerjakan pada pagi ini, yaitu menyampaikan firman Tuhan atau menguraikan firman Tuhan di tengah Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri supaya nggak ditanya-tanya terus begitu ya, ataupun nanti dipikir-pikir sopo wong iki ngono ya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, nama saya Po Kim Pun, ya sering dipanggil orang Jawa Tengah kalau panggil saya Pak Kim, ya pokok Pak
popong ini ya. Nah Bapak Ibu, dan saya juga dikenal seperti orang Korea, ya budaya Tuhan lah, pokoknya model opai lah, gitu ya. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, nama saya Po Kim Pun. Sebetulnya kalau saya pakai nama ini Po, Sepo atau Marga Po ini adalah ikut mama saya karena saya pakai WNI, WNI-nya adalah mama saya WNI, gitu ya. Kalau ikut papa saya namanya Jiang atau Ciu. Jiang itu Chiang Kai-shek punya Jiang. Jadi pemimpin Taiwan, Chiang Kai-shek itu. Nah itu, jadi saya masih ada saudara dengan Chiang Kai-shek. Nah ya, nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya lahir di Surabaya, saya asli orang Surabaya, gitu ya. Tapi Tuhan kehendaki untuk saya boleh melayani di Samarinda. Jadi saya sampai sekarang ada di Samarinda. Dan nah sebelumnya saya ingin supaya yang bisa Mandarin juga tahu, nama Kim Pun itu kalau Mandarinnya adalah Cing Pen. Cing itu emas, pen itu bisa pencen, pen itu bisa supen. Pencen itu modal, supen itu adalah buku. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, buku emas atau modalnya emas. Nah, kalau lihat modalnya emas berarti soge gitu ya. Padahal orang duit gitu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tetapi saya yakin dan percaya memang Tuhan pakai orang tua saya memberi nama saya Cingpen, buku emas, yaitu Alkitab sendiri. Itulah pegangan saya. Dan saya boleh menjadi hamba Tuhan yang saya harus pelajari, yang harus saya pegang senantiasa adalah firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, puji Tuhan, Tuhan izinkan saya boleh melayani dia secara full time. Bapak Ibu, saya mempunyai satu istri, orang Samarinda, dan 3 orang anak, semuanya laki-laki, gitu ya. Dan sekarang yang nomor 1 sedang kuliah di UPH Jakarta, mengambil biotek. Yang nomor 2 sekarang berada di Saat Malang, dia mengambil teologi, dan nanti yang nomor 3 pun akan masuk ke Saat Malang, ambil musik. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya perlu dukungan doa supaya anak-anak ini dipakai oleh Tuhan di dalam bidang mereka, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Demikian perkenalan singkat saya, kiranya boleh menjadi berkat dan juga boleh terus mendukung saya di dalam doa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dengan segala keberadaan, dengan segala keadaan kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami ingin diberkati oleh firman-Mu. Kami ingin dikuatkan oleh firman-Mu. Kami ingin dipertumbuhkan oleh firman-Mu. Kami ingin terus dipimpin untuk mengenal Engkau melalui firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan waktu ini seluruhnya kepadamu. Biarlah Engkau yang berbicara, Engkau yang menolong kami untuk mengerti firman-Mu, terutama Engkau menolong hamba-Mu yang Kau percaya untuk menguraikan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh dipakai menjadi alat yang berguna di tangan-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan tolong sucikan, basuhkan dengan kuasa darah-Mu, supaya berkat-Mu pun boleh tercurah dengan limpah tanpa terhalang oleh dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini seluruhnya kepadamu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan dan kami alaskan doa ini. Amin. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pada pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu Juru Selamat yang ajaib. Dan nats Alkitab yang akan kita baca dan kita bahas bersama, renungkan bersama, terdapat di dalam Injil Yohanes, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai 11. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu boleh memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Demikianlah firman Tuhan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah ini.
buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya dengan sangat sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di satu kota besar, di pinggiran, di tempat yang di satu daerah miskin, ada seorang gadis kecil. Dan gadis kecil ini jatuh sakit. Lalu gadis kecil ini pun dibawalah ke rumah sakit, dan dia pun dirawat di sana. Pada waktu dia dirawat di sana, dia sedang berbaring. Bapak Ibu, dia mendengarkan ada satu orang menyanyikan pujian Natal. Dia sangat menikmati pujian itu. Dan setelah dia mendengarkan pujian-pujian Natal dinyanyikan, dialunkan, lalu dia juga mendengar seseorang menyampaikan kabar Natal, cerita Natal. Pada saat itu, dia senang sekali mendengarkan pujian itu, dan dia senang sekali mendengarkan cerita Natal, bagaimana Tuhan Yesus lahir, datang ke dalam dunia. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dengan anugerah Tuhan, Tuhan pun memberikan iman kepada dia, sehingga dia pun percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dia bergembira, dia bersuka cita sekali, karena dia boleh mendapatkan berkat Natal. Melalui pujian, melalui firman Tuhan, dia boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada saat itu, di sampingnya ada seorang perawat. Lalu dia berkata kepada perawat itu, saya sangat senang sekali hari ini. Dan di sini saya sangat bersuka cita. Karena saya tahu, saya harus pulang segera setelah saya sehat. Tetapi saya akan membawa Yesus bersama saya. Bukankah luar biasa mengapa dia dilahirkan? Dia datang untuk menyelamatkan saya, menyelamatkan kita. Lalu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, perawat itu mendengar, dan perawat itu dengan agak sedikit lesu, dia mengatakan, ya itu sudah cerita lama. Wah, si gadis kecil ini pun mengatakan kepada si perawat, wah kalau begitu ibu ini tahu ya tentang Yesus Kristus. Tapi kok penampilan ibu kok enggak seperti apa yang ibu tahu? Maksudmu penampilanku bagaimana? Kata si suster itu. Lalu dia mengatakan, ya ibu seperti penampilan orang-orang yang lesu, letih, tidak bersemangat, tidak ada gairah, tidak ada sukacita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, lalu si gadis kecil ini mengatakan, saya pikir jika ibu benar-benar mengerti bahwa dia datang untuk membawa kita ke surga, mengapa Anda tidak begitu senang? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kisah yang singkat ini mungkin menjadi teguran bagi kita, bagi saya juga Bapak Ibu. Kita mengatakan percaya kepada Tuhan,
Tetapi adakah sukacita di dalam hati kita? Yesus, Juru Selamat yang ajaib, Dia yang adalah Allah, yang tidak terbatas, yang maha kuasa. Dia rela datang ke dalam dunia untuk menjadi sama seperti kita manusia, bersalutkan daging dan darah. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ini adalah satu perbuatan yang begitu agung, begitu besar, begitu ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita, umat manusia. Dan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan, membahas, memikirkan akan firman Tuhan yang baru kita baca. Karena apa Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan? Di dalam kisah ini ada hal yang sangat menarik yang boleh kita pelajari sehingga kita boleh lebih mengenal Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat yang ajaib itu. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sebelumnya kita perlu ketahui bahwa Injil Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes, murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Sehingga di dalam Injilnya, Yohanes mengatakan senantiasa menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dan juga Yohanes pun menyatakan akan tujuan daripada penulisan Injilnya itu. Yang boleh kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-30 sampai 31, yang berbunyi demikian. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi Bapak Ibu yang kasih selamat, tujuan Injil Yohanes ditulis adalah supaya orang yang membaca, merenungkan, boleh mengenal siapa Yesus Kristus. Dia adalah Juru Selamat yang ajaib, salah satu daripada apa yang menjadi titel dia, begitu ya, menjadi apa yang menjadi di dalam pribadinya. Dia adalah Juru Selamat yang ajaib. Dan juga supaya kita yang membaca Injil Yohanes boleh percaya kepada Dia, Yesus Juru Selamat yang ajaib itu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, seperti tadi saya katakan, kisah yang tercatat di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-11, di mana LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan tema perkawinan di Kana. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kisah ini sangat menarik? Karena kalau kita baca, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di dalam kisah ini, kalau kita perhatikan, di dalam kisah ini tidak disebutkan siapa pengantin pria atau wanita atau keluarganya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, juga tidak disebutkan bagaimana pesta perkawinan atau para tamu menanggapi keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan jika mereka mengetahuinya, apa yang harus mereka lakukan? Lalu Yohanes tidak juga memberitahu kita bagaimana mujizat itu terjadi. Dan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga faktanya, sejauh yang Yohanes laporkan, Yesus bahkan tidak menyentuh tempayan atau berdoa. Di dalam ayat-ayat ini kita tidak menemukan Yesus berdoa atau menyentuh tempayan itu. Fokus dalam kisah ini bukan pada bagian spektakuler dari mujizat, tetapi pada Kristus Yesus, Juru Selamat yang ajaib untuk kemuliaannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, inilah yang kita tahu. Lalu Yohanes juga menyebut mujizat ini sebagai tanda. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu dia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dia menyebut ini tanda. Apa artinya? Ini menunjuk pada sesuatu di luar dirinya, yaitu kepada Yesus dan untuk apa dia datang. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Yohanes tidak menuliskan mujizat, tetapi Yohanes menyatakan ini tanda dan tanda-tanda yang ada. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan,
tanda atau mujizat ini tidak disebutkan maknanya seperti atau mujizat, tanda atau mujizat lain, sehingga signifikansinya lebih jelas. Contohnya Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam pasal 6 Injil Yohanes, maka Yesus memberikan makan 5.000 orang. Dan di dalam pasal 6 ayat 35, Tuhan Yesus menyatakan, akulah roti hidup. Lalu di dalam pasal yang ke-8 ayat 12, dia mengklaim, aku adalah terang dunia. Kemudian diikuti dalam pasal yang ke-9, dia mencelikkan mata seorang yang buta sejak lahir. Dan dalam pasal yang ke-11 ayat yang ke-25, dia pun mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dan kemudian dia pun melakukan satu tindakan keajaibannya, yaitu membangkitkan Lazarus dari kematian. Jadi Bapak Ibu, tanda-tanda ini diikuti dengan pernyataan yang jelas. Tetapi kalau kita baca di dalam pasal yang kedua ayat 1-11 ini, tidak ada sama sekali keterangan untuk menyatakan siapa Yesus. Tapi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-11, di mana melalui tanda ini, mujizat ini, Tuhan Yesus menyatakan dirinya dan menyatakan kemuliaannya dan membuat murid-muridnya percaya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hal yang pertama apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, Tuhan Yesus, Juru Selamat yang ajaib, bersama ibu dan murid-muridnya menghadiri pernikahan di Kana di Galilea. Sebetulnya Tuhan Yesus haruskah datang ke pernikahan itu? Bisa boleh, bisa tidak, gitu ya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, demikian pun di dalam Natal, haruskah Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini? Bapak Ibu, tapi dia datang itu harus karena untuk menyelamatkan engkau dan saya, orang yang berdosa. Dia tahu engkau dan saya adalah orang yang berdosa yang sudah memberontak kepada dia, maka dia pun datang untuk mencari dan untuk memberikan hidup yang kekal kepada kita. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan Yesus dan ibunya dan murid-muridnya hadir dalam pernikahan itu? Yang pertama, tuan rumah yang mengadakan pesta mungkin masih ada hubungan keluarga dengan Maria. Kenapa? Kalau kita perhatikan, Maria pun ikut ambil bagian di dalam pesta itu. Mungkin dia mempunyai tanggung jawab di dalam bidang konsumsi, karena dia pada waktu itu bisa mengetahui anggur itu habis. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih, jadi Tuhan Yesus datang ke sana karena mungkin masih mempunyai hubungan keluarga. Mamanya atau Maria ini mempunyai hubungan keluarga dengan pengantin yang mengadakan pesta itu. Lalu juga ya Bapak Ibu yang kasih, Tuhan Yesus hadir di sana adalah untuk memenuhi undangan. Oh Bapak Ibu yang kasih, ini indah sekali. Dikatakan dia hadir, Yesus dan murid-muridnya diundang juga. Dia diundang untuk hadir dan pernikahan itu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita, pernahkah atau sudahkah kita mengundang dia di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita mengundang dia untuk turut campur tangan di dalam perjalanan hidup kita? Yesus Kristus adalah Allah. Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Yesus Kristus adalah juru selamat yang ajaib. Dia mau turut campur tangan dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam pernikahan di Kana ini, Tuhan Yesus melakukannya bukan pada hari Minggu, tapi hari biasa. Jadi di sini kita boleh melihat, boleh mempelajari bahwa Tuhan Yesus bukan cuma bisa ditemui hari Minggu, tapi setiap hari dia ada dan sedang menantikan engkau mengundang dia datang di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dan pada waktu kita sudah mengundang dia untuk masuk, untuk berikut campur tangan di dalam kehidupan kita, mari kita membawa dia dan mempersilakan dia, mengizinkan dia untuk masuk sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Seringkali banyak orang, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mengundang Tuhan Yesus cuma disuruh duduk di ruang tamu, atau yang lebih parah lagi, disuruh duduk di pelataran saja. Nunggu dipanggil, nunggu
Tidak boleh masuk ke kamar, tidak boleh masuk ke dapur, tidak boleh masuk ke sisi-sisi atau aspek-aspek lain dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus ingin masuk dan ingin ambil bagian dan ingin memimpin seluruh hidup kita, seluruh aspek kehidupan kita. Maka dari itu kita perlu untuk mengundang Dia sepenuhnya hadir dan berkuasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, itulah Tuhan Yesus yang mengasihi kita, Tuhan Yesus yang menyayangi kita, Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita yang ajaib. Lalu Bapak Ibu yang kedua, Tuhan Yesus juru selamat yang ajaib memenuhi kebutuhan pasangan itu dengan mengubah air menjadi anggur. Oh Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, peristiwa pernikahan menurut adat orang Yahudi itu berlangsung selama 7 hari. Gitu ya. Selama 7 hari mereka mengadakan pesta itu, dan oleh karena itu para tamu terus bergantian dan terus berdatangan untuk menikmati, untuk merayakan pesta itu. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam kisah pesta perkawinan di Kana ini terjadi muncul satu masalah, yaitu di mana Maria datang kepada Yesus dan mengatakan mereka kehabisan anggur. Oh Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Maria memberitahukan atau meminta kepada Yesus untuk menolong pengantin ini untuk boleh mencari solusi tentang kehabisan anggur ini. Maria memberitahukan, dan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Maria memberitahukan kepada Tuhan Yesus. Dia lari kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Dia mengenal siapa Tuhan Yesus. Dia ingat bagaimana Tuhan Yesus dilahirkan. Dia dilahirkan bukan hasil hubungan suami istri Maria dan Yusuf. Tidak, tapi dia dilahirkan oleh Roh Kudus. Dia adalah Allah. Dia yang berkuasa. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Lalu juga dia teringat pada waktu Tuhan Yesus dibawa waktu usia masih 8 hari. Dia dibawa ke bait Allah dan bertemu dengan Simeon dan Hana. Dan Simeon dan Hana pun bernubuat tentang anak ini. Dia dengar, dia tahu siapa Yesus. Lalu pada waktu Tuhan Yesus berusia 12 tahun, bersama dengan Yusuf dan Maria pergi ke bait Allah, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, mengapa kamu mencari aku? Bukankah aku harus berada di rumah Bapakku? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Maria tahu siapa Yesus Kristus. Maka dari itu Maria pun pada waktu pernikahan, pesta pernikahan di Kana ini, kehabisan anggur, Maria lari kepada Tuhan Yesus. Maria meminta, mungkin dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi dia cuma mungkin pemikiran Maria adalah supaya Tuhan Yesus boleh mencari solusi bagaimana supaya anggur itu boleh tetap ada, sehingga pesta itu boleh tetap berjalan dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Maria lari kepada Tuhan Yesus. Demikian pula di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dalam menjalani hidup ini banyak sekali masalah demi masalah yang harus kita hadapi. Kita lari kepada siapa? Banyak orang lari kepada orang yang mempunyai jabatan. Banyak orang menghadapi masalah lari kepada orang yang mempunyai kekayaan. Banyak orang mempunyai masalah lari kepada manusia yang lain, bukan lari kepada Tuhan. Mari kita belajar dari Maria. Pada waktu menghadapi masalah, kita lari kepada Tuhan Yesus. Itu yang utama, itu yang pertama. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena Dialah Allah yang Maha Kuasa. Dia yang sanggup melakukan segala perkara. Dia adalah juru selamat kita yang ajaib. Dan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga, di dalam menghadapi ini, maka kita melihat ada pernyataan diri Tuhan Yesus, Juru Selamat yang ajaib ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pada waktu itu Maria berkata kepada Tuhan Yesus, ketika mereka
kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Lalu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata apa? Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Kalau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan ibu, halus banget gitu ya. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan dengan woman. Kalau memang karena di dalam bahasa Yunaninya itu adalah gune itu woman, perempuan, wanita. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dan di dalam bahasa Mandarin diterjemahkan dengan furen. Furen ini pun wanita. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada Maria, mau apakah engkau, dikatakan begini, mau apakah engkau daripadaku, hai wanita? Begitu ya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, panggilan ini kelihatannya begitu kasar gitu ya, begitu merendahkan. Tapi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di dalam budaya pada saat itu, ini adalah satu kehormatan. Panggilan ini juga adalah satu penghormatan kepada seorang wanita. Karena di sini di dalam kata gune ini itu ada juga dikatakan sebagai seorang wanita yang sudah menikah. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau dalam bahasa Indonesia disebutkan dengan ibu, mungkin saya lebih condong lebih senang dengan terjemahan bahasa Indonesia menggunakan kata ibu. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di sini Maria, Tuhan Yesus menyebut Maria dengan gune, woman. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, lalu dikatakan, mau apakah engkau daripadaku? Tuhan Yesus menyatakan posisinya. Dalam bagian ini, Tuhan Yesus menyatakan posisinya. Pada waktu dia mengatakan, mau apakah engkau daripadaku, wanita atau ibu? Maka kata-kata ini dalam ungkapan Ibrani secara harfiah adalah apa urusanku dengan kamu, gitu ya. Ini bisa dilihat di dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 12, 2 Samuel. Saya ini mengkutip dari seorang penulis, ya. Lalu kata-kata ini juga dipakai oleh setan untuk menyapa Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan di dalam Injil Matius pasal 8 29, Markus 1 24, pasal 5 ayat 7, Lukas 4 ayat 34, pasal 8 ayat 28, setan pun mengatakan, apa urusanmu, hai Yesus anak Allah? Dikatakan begitu. Dan inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Maria. Mau apakah engkau daripadaku? Boleh dikatakan, apa urusanmu? Dan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kata-kata ini berfungsi untuk memberikan jarak antara kedua orang. Ini dapat diterjemahkan, ini saya, Carson, saya membaca satu tulisan dan penulis ini mengutip dari C.A. Carson. Dia mengatakan, apa kesamaan saya sejauh menyangkut masalah yang ada. Jadi kata-kata ini, mau apakah engkau daripadaku, itu boleh diterjemahkan, apa kesamaanmu dengan saya, begitu ya. Jadi ada jarak yang diberikan, yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus antara dirinya dan Maria yang pernah melahirkan dia. Itu adalah saran Maria bahwa dia melakukan sesuatu untuk menunjukkan sekarang ada hubungan baru di antara mereka. Saat dia mengatakan sepenuhnya berada di menyatakan pelayanan publiknya, dia sekarang keluar dari otoritasnya sepenuhnya, berada di bawah otoritas Bapa Surgawinya. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di dalam pernyataan mau apakah engkau daripadaku, atau apa bagianmu dengan urusanmu dengan aku, di sini Tuhan Yesus bukan tidak menghormati Maria, tetapi Tuhan Yesus ingin menyatakan akan keberadaan dirinya. Dia sekarang tidak lagi di bawah otoritas Maria, tetapi dia di bawah otoritas Bapa Surgawinya. Dia sekarang bukan lagi harus mengikuti apa yang dikatakan Maria, tetapi dia harus mentaati apa yang dikatakan oleh Bapaknya kepada dia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, inilah yang terjadi dengan apa yang Tuhan Yesus ucapkan. Mau apakah engkau?
daripadaku. Jadi di sini Tuhan Yesus menyatakan keberadaan dirinya sebagai Mesias, sebagai juru selamat yang ajaib, yang Allah Bapa utus datang ke dalam dunia ini. Dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini. Lalu Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa dia melakukan semua sesuai waktu dan kehendaknya, di mana dikatakan saatku belum tiba. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saatku belum tiba. Berarti ini waktu pemuliaan dirinya belum tiba. Hal itu akan dinyatakan pada puncaknya di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, seringkali Tuhan Yesus mengatakan waktuku belum tiba, saatnya belum tiba, tetapi pada waktu dia naik ke atas kayu salib, dia pun mengatakan, sekaranglah waktunya sudah tiba. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa yang dilakukan Tuhan Yesus bukan pengaruh daripada orang lain, bukan atas perintah orang lain, bukan karena saran orang lain, tetapi dia melakukannya sesuai dengan kehendaknya sendiri, sesuai dengan keberadaan dirinya. Dia yang berkuasa atas waktu dalam hidupnya, dia berkuasa atas semuanya, dia melakukan sesuai dengan kehendaknya. Dan sudah waktunya, pada saatnya sudah tiba, yaitu pada waktu dia di atas kayu salib, dia dimuliakan. Itulah saatnya sudah tiba. Dan waktu pengungkapan identitasnya belum tiba. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, inilah, jadi saatku belum tiba, itu identitasnya dia sebagai Mesias, sebagai juru selamat, itu belum tiba. Tetapi pada waktu dia sudah di atas kayu salib, maka kemuliaannya dinyatakan dan saatnya sudah tiba. Maka dia pun dimuliakan dan identitasnya dia sebagai juru selamat yang ajaib itu pun dinyatakan. Lalu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, cerita dilanjutkan dengan apa? Dikatakan Maria memberikan perintah kepada pelayan, dan juga Tuhan Yesus memberikan perintah kepada pelayan. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di dalam bagian ini dikatakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Maria tahu siapa Yesus Kristus. Dan Maria berkata kepada para pelayan, dia tidak berani memerintah Tuhan Yesus. Jadi tadi bukanlah perintah, tapi permintaan. Dan sekarang dia perintahkan para pelayan untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, para pelayan harus mentaati apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maria mungkin masih mempunyai pemikiran, Tuhan Yesus akan membuat solusi. Maka dari pelayan harus mentaati apa yang dikatakan. Nah itulah, sehingga maka dari itu Tuhan Yesus pun memberikan perintah kepada para pelayan itu. Para pelayan diperintahkan untuk mengisi tempayan berisi air yang kira-kira berisi 120 sampai 180 galon untuk 6 tempayan itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, galon-galon itu adalah ataupun air itu dipakai untuk ritual penyucian bagi orang Yahudi. Jadi mereka sebelum mereka makan, mereka harus cuci tangan dahulu. Ini adalah ritual yang harus dilakukan. Karena apa? Karena bagi mereka mungkin di luar mereka sudah memegang atau menyentuh sesuatu yang najis. Maka dari itu sebelum mereka makan, mereka harus mencuci tangan, harus membersihkan tangan. Nah inilah fungsi daripada air yang ada di dalam galon-galon yang disediakan di dalam pesta itu. Dan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan setelah Tuhan Yesus memerintahkan, isilah tempayan-tempayan itu dengan air sampai penuh. Lalu para pelayan itu mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di sini kita melihat kira-kira kalau para pelayan itu tidak mentaati, apakah Tuhan Yesus bisa melakukannya? Bisa. Begitu ya. Tuhan Yesus bisa
Ketik satu, tik, air penuh. Tik, air jadi anggur. Begitu kan? Tapi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, enggak. Di sini kita belajar, yaitu Tuhan Yesus ingin supaya manusia ini taat kepada Dia. Dia memerintahkan isi tempayan-tempayan ini dengan air. Dan para pelayan itu harus taat. Dan para pelayan itu melakukannya. Sehingga Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, itulah yang akan menjadikan satu perubahan yang besar terjadi. Ketaatan, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketaatan atas perintah-perintahnya, atas firman-Nya, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus atas hidup kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar. Setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan. Mungkin bagi kita bukan cuma setiap minggu, setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan, khotbah, ataupun kita membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Sudahkah kita mentaatinya? Bapak Ibu, Tuhan Yesus menginginkan kita bukan cuma mengetahui firman Tuhan, pinter tentang firman Tuhan, tetapi yang Tuhan Yesus inginkan adalah melakukan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh para pelayan. Mereka taat kepada perintah Tuhan. Lalu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, perubahan air menjadi anggur, itu pun tidak diketahui. Bapak Ibu, memang dalam kisah ini sangat menarik sekali. Kapan air itu menjadi anggur? Apakah pada waktu tempayan itu diisi air langsung jadi anggur? Atau pada waktu air itu dicedok jadi anggur? Atau pada waktu pemimpin pesta itu mencicip air itu jadi anggur? Kita nggak tahu. Dan Yohanes tidak menuliskan. Yohanes tidak memberitahukan akan itu, Bapak Ibu. Kenapa hal itu tidak dilakukan? Karena Yohanes tidak mau yang hal spektakuler ini menjadi yang utama. Yohanes ingin, sekali lagi, tidak menginginkan yang spektakuler ini menjadi yang utama, menjadi fokus kita. Tetapi yang membuat perubahan itulah yang harus menjadi fokus kita. Yesus, juru selamat yang ajaib, itulah yang harus menjadi fokus, yang harus menjadi sasaran di dalam kita mengenal Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih, perubahan air menjadi anggur itu tidak diketahui. Namun Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari hal ini kita bisa mempelajari air itu biasa diubah menjadi anggur yang sungguh luar biasa. Dan kalau kita tahu Bapak Ibu, kalau mungkin ada yang bertanya, loh kalau begitu Tuhan Yesus ini mengizinkan dong orang mabuk-mabukan. Nah Bapak Ibu, saya pun mempunyai pemikiran yang sama seperti itu. Saya pun bertanya, lah ini Tuhan Yesus tidak salah kah? Firman Tuhan mengatakan tidak boleh mabuk. Tapi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau saya baca beberapa penafsir mengatakan, anggur ini disediakan bukan untuk mabuk-mabukan. Karena apa? Anggur ini dicampur dengan air. Jadi 1/4 itu adalah anggur. 3/4 itu adalah air. Jadi orang yang minum nggak sampai mabuk. Jadi itu. Lalu juga di dalam penafsiran yang lain juga mengatakan bahwa anggur ini adalah simbol sukacita. Dan itu kalau kita baca di dalam bagian-bagian firman Tuhan dalam perjanjian lama dikatakan Allah menyediakan anggur tua. Allah akan menyediakan anggur untuk sukacita. Bapak Ibu, maka dari itu anggur itu melambangkan sukacita. Di dalam bagian ini kita boleh mempelajari sekali lagi bahwa air adalah kehidupan yang biasa-biasa. Tetapi pada waktu kita mengizinkan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita, Tuhan bertindak di dalam kehidupan kita, maka Dia pun akan mengubah kehidupan yang biasa menjadi kehidupan yang penuh sukacita. Bapak Ibu, sukacita sama bahagia beda. Kalau menurut saya ya, bahagia sama sukacita beda. Sukacita itu adalah hal yang begitu dalam, yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Dan sukacita itu hanya ada di dalam
Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus, Juru Selamat yang ajaib, ingin melakukan satu keajaiban dalam kehidupan kita, mengubah hidup kita penuh dengan sukacita kalau kita datang dan menyerahkan kehidupan ini kepada Dia dan mentaati apa yang menjadi perintahnya. Inilah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Yesus melakukan semuanya itu dan adalah supaya sukacita itu boleh ada di dalam pesta yang sedang berlangsung. Dan kita juga perlu tahu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau kehabisan anggur itu adalah hal yang sangat buruk bagi mempelai laki-laki. Karena apa? Karena yang pertama, kalau kehabisan anggur Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, maka orang akan mencela, mengolok, mengejek, dan membuat malu keluarga ataupun mempelai laki-laki. Dengan demikian mereka mengatakan mungkin pesta ini tidak dipersiapkan dengan baik. Pesta ini tidak didanai dengan benar-benar. Bapak Ibu, saya pernah memang ke satu pesta pernikahan, gitu ya. Waktu saya datang, makanannya habis. Makanannya habis, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan bukan cuma saya, orang yang datang lebih dulu daripada saya, mereka pun sampai ya dengan ngomong agak keras sedikit, habis sudah makanannya, habis, pulang, ayo pulang. Bagi saya begitu malunya keluarga, sampai satu saat juga satu kali di pesta yang lain ada yang menanyakan kepada saya, belum tanya gimana makanannya, cukup nggak? Saya bilang cukup, bagus, sudah dipersiapkan dengan baik. Enak enggak? Enak, pasti jos, saya bilang, gitu ya. Seperti bakso babi nantinya, pasti jos. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, enak. Itulah yang mereka harus pikirkan. Kenapa? Kekurangan anggur itu menjadikan satu celah di dalam kehidupan bagi mempelai atau keluarganya. Dan juga yang kedua Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kehabisan anggur di tengah pesta pernikahan, maka ini bisa membawa mempelai laki-laki kepada ranah hukum. Kenapa? Mempelai wanita, keluarga mempelai wanita akan menuntut mempelai laki-laki karena mereka mempermalukan dan mereka tidak mempersiapkan dengan baik. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, oleh karena itu Tuhan Yesus menjadikan air dijadikan anggur. Ada satu hal yang begitu sangat menolong bagi mempelai ini, sangat menjadikan satu berkat bagi mempelai ini. Demikian pula di dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tuhan ingin supaya kita pun boleh menjadi bahagia, menjadi sukacita, menjadi puas. Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat yang ajaib bagi kita. Lalu yang ketiga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus, Juru Selamat yang ajaib, menunjukkan signifikansinya dari tanda pertama yang Dia buat dalam ayat yang ke-11. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus menjadikan air, membuat air menjadi anggur, ini supaya kita melihat kemuliaannya sendiri sebagai Tuhan, Juru Selamat kita yang ajaib. Itulah yang Tuhan inginkan. Dia sedang menunjukkan kepada manusia kemuliaannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, coba perhatikan. Pada waktu Tuhan Yesus membuat mujizat air menjadi anggur, Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak mengatakan, sini, ayo lihat. Aku mau bikin satu hal yang hebat, spektakuler, gitu ya. Air akan kujadikan anggur. Lihat. Enggak, Bapak Ibu. Sampai Yohanes pun mengatakan, pemimpin pesta nggak tahu dari mana anggur itu. Yang tahu cuma para pelayan dan murid-muridnya, saya katakan. Murid-murid Tuhan Yesus. Jadi tidak semua orang tahu apa yang sedang terjadi, apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan tidak sama dengan, sekali lagi Tuhan Yesus tidak sama dengan para pesulap, gitu ya. Saya beberapa waktu ini saya senang lihat dinamo pesulap, magician gitu ya. Bapak Ibu, wah dia lakukan di tengah orang banyak, wah semua orang tepuk tangan, wah hebat. Tapi Tuhan Yesus nggak melakukan itu Bapak Ibu. Tuhan Yesus melakukan dengan diam-diam. Dia melakukannya
supaya orang lain boleh bersuka cita, supaya manusia boleh bersuka cita, dan dia berbuat melakukannya itu untuk kita, supaya dia pun ingin, supaya kita pun boleh bersuka cita di dalam dia. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan melalui apa yang dia lakukan, melalui mengubah air menjadi anggur, ataupun mengubah kehidupan kita menjadi sukacita, untuk supaya kita boleh mengenal dia, memuliakan dia. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat kita yang ajaib, dia adalah satu-satu yang harus kita sembah, yang harus kita layani di dalam kehidupan kita, bukan yang lain, Bapak Ibu yang lain. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Jadi signifikansinya dari kisah Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur adalah supaya kita melihat kemuliaannya dia sendiri sebagai Tuhan. Sekarang dia menunjukkan bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan yang telah diutus oleh Allah datang ke dalam dunia. Yang kedua, supaya kita percaya bahwa dia adalah Mesias. Mesias adalah orang yang diurapi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Sangat sayang sekali orang Yahudi sampai saat ini terus menantikan kedatangan Sang Mesias. Padahal Sang Mesias sudah datang 2000 tahun yang lalu di dalam diri Yesus Kristus. Yesus menyatakan melalui mengubah air menjadi anggur supaya kita percaya bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan yang diurapi oleh Bapa untuk datang ke dalam dunia, diutus datang ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat bagi setiap kita, orang yang percaya kepadanya. Ada yang ketiga, supaya kita percaya bahwa dia adalah sebagai pencipta. Pada waktu dia mengatakan air menjadi anggur, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ini menunjukkan pada diri kita bahwa dia adalah adalah Allah sang pencipta. Dia yang sanggup melakukan segala sesuatu, dia yang berkuasa atas segala sesuatunya. Dia menciptakan anggur ini untuk menjadikan sukacita bagi orang lain. Yesus pun ingin melakukan satu perubahan dalam kehidupan kita. Yesus ingin menciptakan sukacita dalam kehidupan kita. Dia adalah juru selamat yang ajaib. Dia ingin melakukan keajaiban dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, maukah kita menyerahkan hidup kita kepada dia? Maukah kita mengizinkan dia untuk berkarya di dalam kehidupan kita? Yesus ingin melakukannya di dalam kehidupan kita. Namun, apakah kita mau mengundang dia datang untuk berkarya di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita boleh diubahkan menjadi hidup yang penuh sukacita di dalam Tuhan Yesus. Yang keempat, supaya kita percaya bahwa dia adalah Allah yang menyediakan. Oleh karena itu kita tidak perlu takut. Bapak Ibu, dia Allah yang menyediakan. Dia Allah yang senantiasa terus memperhatikan kehidupan kita. Dia Allah yang senantiasa terus tidak membiarkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, maka itu melalui kisah perkawinan di Kana ini, di mana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, supaya kita percaya bahwa dia adalah Allah yang menyediakan. Allah yang senantiasa memperhatikan kebutuhan kita. Allah yang mengerti akan keadaan kita. Allah yang selalu mendampingi kita. Dia adalah Allah Immanuel. Percayakah kita kepada dia? Maka dari itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau kita percaya kepada dia, kita nggak perlu takut. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, semalam pintu belakang rumah saya, di bagian atas ada pintu ke belakang gitu ya. Dan di belakang itu saya itu pelihara ikan mas, pelihara burung, karena saya ini hobinya pelihara burung gitu ya. Wah, saya bingung Bapak Ibu. Pintu ini kalau tidak bisa dibuka lah, bagaimana saya memberikan makan untuk piaraan saya ini gitu ya. Maka dari itu saya bingung Bapak Ibu. Akhirnya semalam jam-jam 2 sampai jam 3 saya tidak bisa tidur. Saya bingung. Tapi akhirnya saya mengatakan, terserah Tuhan. Karena Tuhan yang kasihkan mereka. Karena memang Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, burung-burung yang saya punya ini, saya sebetulnya cuma punya burung 2. Tapi Tuhan hantarkan burung yang lainnya untuk datang.
Jadi membandang gitu ya, membandang burung saya ini, membandang burung yang lain datang. Nah Bapak Ibu yang kasih, saya serahkan kepada Tuhan, sudah terserah kepada Tuhan, mau dimatiin ya mati, enggak dimatiin ya udah. Karena apa Bapak Ibu? Karena kalau hujan deras itu pasti tampias ke tempat saya, dan kalau tampias maka burung-burung itu akan basah kuyup dan akan mati. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, semalam, cuma hari ini yang saya tahu, hujan cuma sebentar lalu berhenti, dan tidak hujan lagi, sekarang panas. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya serahkan kepada Tuhan. Mari kita juga belajar Bapak Ibu, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apa sih artinya percaya? Saya selalu menggunakan gambaran ini untuk menjelaskan tentang kata percaya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya sekarang pada saat ini Bapak Ibu duduk di bangku masing-masing, di kursi masing-masing gitu ya. Atau kalau kita nantinya pergi ke gereja, sudah on-site, dan ibu ada kita pergi ke gereja, Bapak Ibu kita pergi ke gereja misalnya, waktu mau duduk apa kita periksa dulu kursinya, goyang enggak, patah enggak, bagus enggak kan. Kita langsung datang, langsung duduk, sandarkan diri, blak, gitu kan. Bapak Ibu itulah percaya. Pada waktu kita mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Kita serahkan seluruh hidup kita ini kepada Tuhan. Dialah yang berkuasa, Dia Allah yang ajaib, Dia yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, yang kelima, supaya kita tahu bahwa ada kuasa transformasi yang terjadi. Kenapa ini menjadi signifikan? Seperti yang dikatakan oleh Leon Morris, saya kutip lagi ya, menyatakan mujizat khusus ini menandakan bahwa ada kuasa transformasi yang terkait dengan Yesus. Dia mengubah air Yudaisme menjadi anggur kekristenan, air ketidakberdayaan menjadi anggur kekayaan, dan kepenuhan hidup yang kekal di dalam Kristus, air hukum Taurat menjadi anggur Injil. Oh Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, membuat satu transformasi yang begitu dahsyat, begitu besar di dalam kehidupan kita pada waktu Dia diizinkan untuk hadir dalam kehidupan kita dan berkarya dalam kehidupan kita. Dia akan mentransformasi menjadi yang lebih baik dan lebih baik di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kenapa ini signifikan? Dikatakan untuk tandanya itu, dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dikatakan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu, siapa murid-murid yang ada di sini? Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama, dimulai dengan pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Pada hari ketiga itu hari kapan? Para penafsir banyak yang mengatakan bahwa ini adalah menunjuk pada di mana waktu Tuhan Yesus terakhir bertemu dengan Nathanael, dan dihitung daripada itu 3 hari kemudian. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, siapakah murid-murid Tuhan Yesus yang ada di sini? Yang pertama, Simon Petrus. Yang kedua, Andreas, karena Simon Petrus dibawa oleh Andreas. Lalu yang ketiga adalah Filipus. Yang keempat, Nathanael. Ya, Filipus membawa Nathanael kepada Tuhan Yesus. Lalu Yohanes sendiri. Jadi Bapak Ibu yang hadir di dalam pesta pernikahan bersama Tuhan Yesus, murid-murid adalah cuma 5, belum 12. Yohanes tidak menuliskan 12 murid, tapi 5 ini yang hadir. Dan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Pada waktu mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi sekarang dalam bagian ini dikatakan supaya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mengadakan mujizat ini, air menjadi anggur, murid-muridnya percaya. Loh, tadi sudah percaya, ini percaya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, inilah iman Kristen. Iman Kristen bukan cuma
pada detik itu aja, tapi iman Kristen itu harus terus bertumbuh, dan bertumbuh. Iman Kristen harus terus bertumbuh menjadi dewasa. Itulah yang harus terjadi di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kasih, kita perlu senantiasa terus dekat kepada Tuhan. Kita senantiasa terus perlu bersekutu dengan Tuhan. Kita terus boleh bergumul dengan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui doa, supaya kita boleh mengenal Dia dan terus mengenal, menjadi bertumbuh, dan bertumbuh, sampai iman kita boleh menjadi sempurna pada waktu kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita boleh belajar. Kalau kita sudah mempelajari bagaimana Tuhan Yesus yang ajaib, juru selamat yang ajaib ini sudah mengubah air menjadi anggur, mengubah hal yang biasa menjadi yang sukacita yang luar biasa, maka dari itu kita pun percaya, kita pun boleh terus bertumbuh. Satu langkah lagi iman kita diperbarui. Satu langkah lagi iman kita ditambahkan bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang ajaib, yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Tuhan ingin juga mentransformasi kehidupan setiap kita yang percaya kepadanya. Dan Tuhan Yesus juga ingin supaya iman kita terus bertumbuh di dalam Dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari biarlah melalui firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada pagi ini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang ajaib, di mana Dia pun ingin supaya kita boleh mengundang Dia dan berkarya dalam kehidupan kita, sehingga Dia pun boleh melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita, dan memberikan sukacita yang begitu besar, sukacita yang begitu sejati, yang hanya ada di dalam Dia, dan hidup kita boleh ditransformasi menjadi hidup yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Yesus juga ingin supaya kita terus bertumbuh mengenal Dia, dan mengenal Dia, sehingga pada waktu kita hidup, kita boleh hidup dengan benar di dalam Dia. Dan pada waktu kita melayani, kita pun boleh melayani dengan benar, karena kita mengenal siapa Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu. Engkau adalah Juru Selamat kami yang ajaib. Tuhan, kami percaya, jika kami mengundang Engkau tinggal dalam hidup kami, berkuasa atas hidup kami, Engkau akan berkarya, melakukan keajaiban-keajaiban dalam hidup kami, sehingga hidup kami pun boleh diberikan sukacita yang semakin berlimpah dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, biarlah melalui apa yang sudah kami baca, renungkan bersama, pelajari bersama, iman kami pun boleh terus dipertumbuhkan di dalam Engkau, dan hidup kami terus boleh senantiasa memuliakan nama-Mu, karena Engkaulah Allah yang patut dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, dibesarkan, disanjung oleh setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tanamkan, simpankan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah firman-Mu terus berbicara dan terus bertumbuh dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penebus dan Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami panjatkan dan kami alaskan doa ini. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Ani. Terima kasih, Pak Pendeta. Bersyukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya, kiranya menjadi pendorong bagi kita dan menjadi berkat bagi kita semua. Saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Untuk persembahan bisa diserahkan kepada bendahara gereja atau nomor rekening gereja. Di BCA 1237 00011 atas nama Bapak Sony Hendrawan atau Ong Leoniung. Mari kita membawa persembahan kita dengan menaikkan pujian, jadikan aku saluran berkat. Dalam hidup berliku-liku banyak
itu, hilangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku juru selamat, saluran berkat bagi sekalian. Undangkanlah kasih-Nya yang murni, Yesus memberi ampunan. Yakinkan orang lain dengan bukti hidup yang penuh iman. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh juru selamat, saluran berkat bagi sekalian. Bila apa yang diberi padamu, kasihilah Tuhanmu. Kenakan seluruh pelayananmu, tolong yang tak berdaya. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh juru selamat, saluran berkat bagi sekalian. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, pada saat ini, hari ini, kami ingin mengumpulkan persembahan kami ya Bapa, agar dapat dipergunakan untuk keperluan gereja kami di dalam pelayanan dan membangun kerajaan di dunia ini. Terimalah persembahan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama untuk mendengarkan warta yang akan disampaikan di slide layar ini. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan kita pujian doksologi dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Eliatman. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Kristus Tuhan,
pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudari semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin.